Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar sobat saintis semuanya yang ada di rumah? Jumpa lagi bersama saya Dewi Kumalasari di part BOMIN keempat ini dengan tema asah kreativitas dan produktivitas dalam dengan karya ilmiah yang berkualitas. Nah, di sini saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Dengan berbagai macam prestasi dan karyanya, dan beliau adalah salah satu dosen tadris IPA IAIN Salatiga yang sangat luar biasa dan berprestasi. Berikut ini beliau Profesor Dr. Budiono Saputro. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Prof, di sini kan sudah banyak nih buku-buku yang sangat-sangat luar biasa yang dari karya dari Prof sendiri gitu. Yeah. Boleh diterangkan, Prof, ini mulai dari yang mungkin paling berkesan menurut Spektakuler ya. paling berkesan atau spektakuler menurut Prof Budi. Baik, terima kasih sahabat saintis yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Saya mulai dari mana ini ya? Karena di sini memang banyak karya-karya yang telah saya hasilkan dan lakukan. Jadi antara yang ada di sini untuk penghargaan itu banyak sekali ya. Pak. Ada yang memang belum saya bawa, tapi saya yakin di sini sudah mewakili. Seperti yang paling ujung sana itu, yaitu adalah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada saat itu saya menjadi dosen berprestasi Kementerian Agama tingkat nasional dengan karyanya adalah model pendekatan saintifik dalam kehidupan sosial keagamaan. Ya, ini masyarakat Kampung Mu'alaf. Jadi saya ini melakukan ekspos karya ilmiah internasional di New Delhi selama 3 kali. India ya, Pak? Ya, India, betul, India. Pernah ke India? Belum. Ya, nanti bareng-bareng ke sana ya. Amin. Baik, ini adalah karyanya. Sebenarnya ini ringkasan ya, resume dari sebuah karya, dan ini adalah penelitian yang termasuk penelitian research and development atau penelitian pengembangan. Betul, yang dimana riset penelitian pengembangan ini bisa menghasilkan produk dan di situ bisa membantu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kalau di sini adalah karena saya bidangnya sains atau IPA, maka di sini model pendekatan saintifik yang diintegrasikan di dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Kampung Mu'alaf. Nah, ini salah satunya ya. Saya kembalikan lagi ke sini. Terus yang paling terkenal itu pengembangan aplikasi yang bersakural itu mungkin, Pak? Oh ya, ini adalah yang bersakural ini, Mbak ya. Pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis sains Al-Quran dan Alam, ini yang saya beri akronim bersakural. Ini yang bisa mengantarkan saya menjadi seorang guru besar ya, seorang profesor di bidang manajemen pendidikan IPA. Nah, ini riwayatnya ini selama 3 tahun saya lakukan. Jadi ini banyak sekali bisa dilihat di sini ya, mulai dari proses produk ipteknya, bahan ajar, RPS, kemudian ada juga evaluasinya yang ini. Nah, ini adalah pengembangan evaluasinya setelah dilakukan dari model manajemennya, kemudian konsep integrasi bersakuralnya, kemudian evaluasinya, kemudian juga untuk pengembangan yang relevan dengan pembelajaran IPA di tadris IPA dan terintegrasi dengan tafsir gitu ya. Dan itu menjadi peneliti terbaik nasional yang dalam acara ini ya, di Annual Conference Research Result. Jadi di sini ada awardnya dan saya memperoleh penghargaan itu. Satu di antaranya salah satu peneliti terbaik, karena di situ dipilih ada 20 orang ya, 20 orang peneliti terbaik, saya salah satunya. Ya, plus untuk Prof Budi. Ya, sangat luar biasa, banyak sekali ya bisa dilihat di depan sini. Bagaimana nih sobat saya, pasti makin semangat ya untuk menggali lagi apa yang akan nanti kita akan bahas, dan bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa mungkin bisa
menjadi mengikuti jejak Prof Budi gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada mahasiswa Pak, karya ilmiah itu seperti apa, terus macam-macamnya bagaimana gitu. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak. Untuk semua saja sahabat saintis dan siapa saja yang melihat atau mendengarkan pembicaraan pada kesempatan kali ini, bahwa karya ilmiah itu adalah sebuah hasil karya yang ditulis oleh seseorang dan di situ bisa memenuhi kaidah ilmiah ya, kaidah ilmiah. Nah, kaidah ilmiah itu bisa di situ adalah kesohihan dari data, kemudian metode yang digunakan, kemudian produknya yang dihasilkan bisa memberikan kontribusi kepada khalayak, baik itu di dunia pendidikan maupun di luar sana ya, misalkan di masyarakat. Contohnya ini ya. Contohnya ini pemberdayaan petani kubis. Nah, ini adalah berbasis pendidikan, kesehatan dan temporary shelter ya. Jadi di sini ini juga adalah sebuah hibah karya yang saya buat dari Kementerian Agama yang saya diamanati dengan pendanaan dari pusat. Nah, kemudian saya lakukan pemberdayaan kepada petani kubis. Nah, di sini saya salah satunya tidak hanya riset untuk di pendidikan ya, tapi untuk di masyarakat, karena riset yang baik itu tadi adalah riset yang bisa berkontribusi kepada khalayak ya. Khalayak itu kan bisa di dunia pendidikan, bisa di sosial, keagamaan dan yang lainnya. Dan di sini permasalahan yang terjadi, riset itu kan juga harus berangkat dari sebuah permasalahan. Nah, maka permasalahan yang terjadi adalah kalau Mbak Mas saintis, kalau misalkan berangkat ke Magelang, menuju ke Magelang, dari sini ke Magelang itu di situ akan menemui petani kubis di mana mereka bekerja, maksudnya ada yang tidak memakai handscoon atau tidak memakai sepatu boot. Nah, ini kemudian kita memberikan edukasi supaya mereka aman dalam melakukan kegiatannya dan kemudian hasilnya pun aman yang kita konsumsi itu. Sehingga ini adalah salah satu contoh bahwa riset itu empiris ya, bisa dibuktikan secara ilmiah tadi. Jadi memang karya ilmiah tadi ada syarat-syaratnya ya Pak ya. Jadi syaratnya itu objektif, kemudian menggunakan metode yang jelas, kemudian hasilnya dapat berkontribusi kepada masyarakat, pada dunia pendidikan atau yang lainnya. Kemudian bisa juga di situ adalah tidak ada pelanggaran etika riset dan publikasi. Karena di situ banyak pelanggaran, ada juga kan. Berarti ada undang-undangnya mungkin Pak? Ya ada. Ada ya, pelanggaran. Ada undang-undang hak cipta dan lain-lain gitu Pak. Betul. Plagiarisme mungkin. Iya betul, plagiat. Di situ kan ada fabrikasi. Nah, ada falsifikasi, bahwa kalau fabrikasi itu di situ jadi seseorang itu membuat data yang sebenarnya tidak ada. Ya. Nah, maka di situ membuat, kalau saya lebih kepada ini ya, menyarankan kepada khalayak supaya menghindari hal-hal tersebut, karena itu merupakan sebuah pelanggaran di mana nanti ada sanksinya. Di mana sanksinya ketika nanti misalkan sudah menjadi guru besar, maka bisa dicabut gelar guru besarnya, atau doktor misalkan ya, untuk gelar doktornya bisa dicabut. Kemudian ada falsifikasi itu di situ memanipulasi juga ya, ada manipulasi. Jadi ya apa adanya ya, berarti kan jujur gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya penelitian itu gagal atau bagaimana, ditulis apa adanya Pak? Tulis apa adanya, dicari mengapa ada kegagalan itu ya. Oh iya gitu. Iya. Oke. Lalu manfaat dalam membuat karya seni terutama untuk mahasiswa tuh bagaimana aja Pak? Iya, riset atau penelitian itu banyak manfaatnya. Kalau untuk mahasiswa tentunya yang pertama dan utama adalah untuk syarat kelulusan kan skripsi. Jadi contoh sebuah karya ilmiah atau karya yang dihasilkan oleh mahasiswa, salah satunya adalah skripsi. Nah, skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk mahasiswa menjadi sarjana, supaya nanti bisa menjadi sarjana pendidikan ya, kalau tadi ya sarjana pendidikan, maka harus menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi, salah satunya itu. Ya, atau mungkin makalah ya, makalah juga merupakan karya ilmiah.
Nah, kalau di kelas biasanya dosen memberikan tugas, salah satunya adalah makalah. Nah, itu juga sebuah karya ilmiah. Atau yang sedang kemarin disusun oleh para mahasiswa, ini ya, kumpulan penelitian mahasiswa FTIK yang kemarin sudah dipublikasikan. Ini juga sebuah karya bunga rampai yang ditulis oleh para mahasiswa dari IAIN Salatiga khususnya. Betul. Ya, ini ya. Itu, Mbak. Mengapa tuh karya seni itu tuh erat dengan dunia pendidikan, Pak? Karya ilmiah maksudnya. Ya, karya seni juga karya ilmiah ya, Mas. Tidak apa-apa. Itu juga merupakan sebuah karya. Dan di situ juga antara seni kemudian antara karya ilmiah itu bisa kok diintegrasikan. Bisa diintegrasikan. Ya, yang saya integrasikan ada, lihat channel YouTube saya ya. Ya. Nanti di situ ada antara seni, antara seni, kemudian ada quote saya yang terbuat dari scientific. Kemudian di situ ada lagunya juga. Jadi itu sebuah karya yang menyatu sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Kemudian tadi yang tentang antara relevansi penelitian dengan pendidikan, memang sangat erat dua-duanya. Ya, jadi hasil penelitian ini bisa digunakan untuk di dunia pendidikan. Contohnya ini adalah bahan ajar, ya. Ini adalah hasil penelitian yang saya lakukan bersama kolaborator saya, Profesor Dr. Muhyuri, kemudian Profesor Dr. Mansur, Pak Dekan kita, kemudian Pak Warek juga, Pak Warek kita, Prof. Dr. Musairozi, MAG. Ini adalah saya berkolaborasi dengan beliau-beliaunya, ya. Dan di sini karena ada sebuah permasalahan pembelajaran tafsir di Tadris IPA, pembelajaran tafsirnya tidak disamakan dengan prodi-prodi yang lain. Harus ada di sini adalah tafsir sains. Ya, maka dari itu dihubungkan dengan bidang studinya atau program studinya. Maka dari itu lahirlah bahan ajar tafsir bersakura atau tafsir sains. Lah, ini hasil penelitian yang bisa digunakan di dalam dunia pendidikan. Kemudian permasalahan pendidikan juga bisa diselesaikan dengan sebuah penelitian. Jadi ada relevansinya antara pendidikan dan penelitian. Bagi sobat saintis yang belum tahu nih, bersakural itu berbasis sains, Al-Quran dan alam. Betul, iya betul. Berarti tadi macam-macam dari karya ilmiah tuh ada makalah, terus skripsi, terus mungkin jurnal artikel yang terpublikasi. Sayang ini nggak saya bawa, tapi di sini ada artikel yang terpublikasi. Salah contohnya yang ada di sini ya. Jadi ini saya ada di paling belakang itu scientific approach model. Nah, ini adalah sebenarnya karya terpublikasi yang dari artikel. Jadi ketika kita bisa menulis, ya, melakukan riset, kemudian kita publikasikan di sebuah jurnal ilmiah, itu juga merupakan karya ilmiah. Wah, semakin tambah bermanfaat. Jadi sobat saintis tuh kalau misalnya mau menulis itu jangan ragu-ragu. Iya, benar. Karena ya kita bisa menulis lewat artikel, lewat jurnal, tidak harus penelitian yang sangat panjang dan sangat rumit gitu. Terus metode untuk menulis karya ilmiah tuh bagaimana? Iya, sebenarnya banyak sekali ya. Kalau yang saya lakukan adalah lebih ke pengembangan, penelitian pengembangan. Karena penelitian pengembangan itu lebih mudah, menurut saya sendiri lebih mudah saya lakukan dan bisa mendapatkan produk. Jadi produknya jelas gitu. Intinya seperti ini nih, hampir semua penelitian pengembangan. Kemudian juga seperti ini, Pak. Ini juga kumpulan dari penelitian pengembangan yang saya lakukan. Saya beri judul best practice ya. Nah, ini bisa membantu para mahasiswa khalayak umum jika ingin melakukan penelitian dengan penelitian pengembangan. Tapi sebenarnya macam-macam penelitian yang lain banyak ya, bisa dilakukan dengan kualitatif, dengan kuantitatif kemudian literatur ya, masih banyak lagi. Jadi tidak hanya pengembangan, tapi saya lebih fokus ke hampir semua penelitian pengembangan. Kalau dilihat di sana dari mulai pengembangan aplikasi pembelajaran bersakura, penelitian pengembangan, hampir semua strategi pengembangan model semuanya. Iya. Itu. Kalau pengembangan itu berarti kita meneruskan karya. Ya, bagaimana, Pak? Kalau penelitian pengembangan itu bisa
apa namanya, mendapatkan model ya, atau mendapatkan bahan ajar atau hal-hal lain yang memang di lapangan belum ada. Itu salah satu penelitian pengembangan. Atau lebih baik kita baca-baca artikel yang sudah terpublikasi, kemudian kita cari apa yang kurang. Ya betul, atau mungkin belum dilakukan oleh peneliti itu, supaya dilakukan oleh peneliti lain ya, atau orang lain. Lah itu yang kita lanjutkan boleh. Atau memang kita melihat ada sebuah permasalahan di lapangan yang memang harus diselesaikan. Nah itu bisa dilakukan riset pengembangan. Baik, terus bagaimana, kan dalam menulis sebuah karya ilmiah pasti ada kaidah penulisan pastinya gitu Pak. Nah itu kaidah penulisan dan sistematika karya ilmiah yang baik itu seperti apa nih Pak? Kalau kaidah penelitian untuk penulisan karya ilmiah memang ada. Jadi kan harus memenuhi kecukupannya. Ya misalkan dari aspek apa, misalkan subjeknya harus terpenuhi, kemudian bahasanya harus lugas dan logis ya, kemudian bahasanya juga harus ilmiah, kemudian harus logis, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi bersifat universal. Jadi sebuah produk itu seperti misalkan ini yang penelitian pengembangan aplikasi pembelajaran bersakural, ini kalau digunakan oleh orang Amerika, orang Australia, di seluruh dunia itu ya bisa sama gitu. Jadi secara general bisa dipertanggungjawabkan dan diuji kembali, misalkan mau dilakukan pengujian itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ada kebenaran ilmu. Betul Pak. Jadi sistematika karya. Kalau sistematika untuk urut-urutannya sebuah karya ilmiah itu kalau yang jelas itu kan dari mulai judul, kemudian latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, ada manfaat, ada teori, ada kajian pustaka ya. Kemudian ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Itu adalah satu paket ya, dan jangan terlewatkan. Nanti kalau misalkan itu sudah menjadi hasil penelitian seperti ini kemudian dipublikasikan di jurnal ilmiah, maka memenuhi kaidah yang di situ adalah IMRAT. IMRAT itu introduction, kemudian method, kemudian result, kemudian conclusion, kemudian ada reference ya. IMRAT. Disingkat IMRAT. Sebenarnya di situ kan memang IMRAT itu singkatannya, tapi kan kalau kita lihat di artikel yang sudah terpublikasi kan memang dari judul, introduction ya, kemudian ada metode, kemudian ada hasil, kemudian ada pembahasan, ada conclusion, daftar pustaka. Tapi kalau IMRAT ini singkatannya sebenarnya kan introduction, method, kemudian end, result, kemudian discussion ya. Oke. Nah kalau untuk sistematikanya sendiri kan pasti para mahasiswa kan mesti dalam metodenya, terus habis itu setelahnya mungkin nanti bingung atau bagaimana cara untuk pembahasan dan gimana untuk menganalisisnya mungkin Pak. Nah itu mungkin ada tips atau kurang lebihnya? Menurut saya banyak membaca ya. Yang pertama banyak membaca, literasi ya Pak. Betul, literasi, banyak membaca, banyak membuka-buka sebuah karya orang lain ya, yang terutama yang kredibel, yang bagus ya, yang bisa di situ memang menghasilkan produk dan memiliki novelty atau kebaruan. Ya, kebaruan ini yang bisa berkontribusi kepada banyak orang. Nah, kita buka, kita lihat, kemudian kita baca, kita pahami, kemudian di situ kan ada sesuatu yang baru, kemudian ada pola-pola menulisnya. Nah itu nanti bisa untuk rujukan, sehingga nanti membantu para mahasiswa untuk menginspirasi dalam menulis atau menumbuhkan ide atau hal-hal lain yang relevan dengan penulisan karya ilmiah gitu. Berarti yang sejalan dengan apa yang akan ditulis nantinya dibaca dan ditingkatkan literasinya. Betul. Gitu. Harus ada contoh yang bagus dulu kalau menurut saya gitu. Tanpa ada itu kan kita tidak bisa terpandu ya, orang tidak bisa ada panduannya. Jadi kalau saya pribadi untuk menulis itu
untuk menulis skripsi, terutama ini untuk mahasiswa, para sahabat saintis ya. Jadi ada skripsi yang bagus, kita di sini skripsinya, ini buku pedomannya ya, ini sebuah trik tip ya, ada pedomannya, terus baru kita lah menulis yang kita punya. Ini kita lihat pedomannya, kemudian kita lihat contoh yang bagus, kemudian baru kita tuliskan. Nah ini merupakan sebuah pengalaman yang saya lakukan dari mulai S1, S2, S3. Alhamdulillah juga lulusnya cepat, maksudnya tidak ketinggalan gitu ya, atau tepat waktu, bahkan sebelum waktunya misalkan. Ya misalkan gitu. Nah seperti itu yang bisa membantu kita untuk cepat melakukan tugas kita dalam menulis sebuah karya ilmiah. Ya. Dan harus kayak buku-buku ya atau referensi. Maka sekarang sudah terbuka, open access di mana-mana. Kita bisa menyelam ke seluruh dunia. Kita bisa melihat dan membaca semua karya-karya para ahli, para pendahulu-pendahulu yang telah melahirkan karya yang bagus-bagus di genggaman tangan kita ya, tinggal pencet-pencet gitu ya, lewat ya, itu langsung kalian mendapatkan sudah semua. bisa mendapatkan informasinya. Betul. Dan jangan pantang jangan cepat menyerah ya, harus berusaha terus gitu ya, supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau gagal coba lagi. Iya betul. Dan pastikan kalau setelah membaca literatur, kalau ada bingung bertanya aja Mbak, boleh bertanya pada dosen atau kepada kawan gitu yang ya, mungkin sudah lebih berpengalaman gitu. Betul ya. Dari Prof Budi mungkin ada tips dan trik supaya mahasiswa itu dalam menyusun karya ilmiah. Ya tadi ya, harus banyak membaca atau literasi, satu. Kedua itu selalu ditulis apa yang ada di ide di kita, itu tuliskan saja. Jadi jangan ragu, tulis terus. Jadi kalau mau menulis itu jangan pernah berhenti. Jadi sekali berhenti itu susah untuk membangkitkan, memulai lagi itu susah. Maka dari itu sekali menulis ya terus sedikit-sedikit gitu. Kalau di dalam ajaran Islam kan membaca ayat Al-Quran itu terus menerus gitu kan ya, misalkan dibaca walaupun satu ayat sama gini, tulis terus walaupun satu paragraf, walaupun satu kalimat. Terus ya, sehingga nanti ada kesinambungan ide, kemudian ide ini tidak berhenti, karena kalau sudah berhenti nanti sulit untuk memulai kembali. Iya. Jadi tipsnya ada dua, membaca dan menulis apa yang udah ada di kepala, itu tulis saja. Terus yang terakhir nih, apa hal yang paling menantang saat Prof Budi melakukan karya-karya yang luar biasa seperti ini? Yang paling menantang itu adalah kita biasanya ini ya, karena sambil bekerja, maka dari itu ya kadang-kadang ini ada kadang-kadangnya ya, kadang-kadang kita berbenturan dengan waktu, misalkan harus luar kota gitu. Tapi tetap kalau saya tetap berusaha untuk melakukannya. Jadi kalau ada hero ya, kalau ada hero sudah memulai ingin menulis ya ditulis gitu sampai tulisan itu sebanyak mungkin gitu kalau saya. Tapi kalau misalkan sedang tidak ada kemauan untuk menulis, lah itu kan harus berusaha mencari inspirasi supaya nanti timbul lagi gitu. Misalkan dengan melihat, kalau saya pribadi biasanya dengan keluarga itu ke toko buku. Nanti di situ kan banyak buku-buku, lah kita sambil melihat, oh iya ternyata gitu kan, menimbulkan sebuah pancingan atau menimbulkan keinginan untuk menulis kembali. Ya, memang harus melihat ya, karena kita kan di IPA juga sama kan. Kalau di IPA itu kan kita indera juga harus berfungsi kan gitu. Misalkan tanpa ada indera kan kita juga nggak bisa. Maka dari itu kita harus melihat, kita gunakan mata kita itu juga untuk melihat ini, untuk melihat oh tulisannya kok seperti ini, coba ya dalamnya kayak apa gitu. Nah biasanya saya lebih begitu, lebih termotivasi ketika saya melihat sebuah karya orang lain, kemudian saya kembangkan. Kemudian kalau saya pribadi juga ketika saya sedang sendiri justru malah lebih bisa memunculkan ide gitu. Seperti yang ada di sini ya, tempe naga beton. Nah tempe naga beton itu kalau dibuka di channel YouTube di IAIN Salatiga itu kan
saya memberikan ilmu kepada mahasiswa dan mahasiswa memberikan ilmu kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat itu bisa membuat amcang dari ponggi. Itu adalah sebenarnya awalnya dari tempe naga beton, tempe dari buah naga dan dari biji nangka. Biji nangka, iya beton. Nah itu kemudian berkembanglah ide membuat amyang tapi dari ponggi. Dari ponggi itu biji durian, biji durian. Nah itu yang buah-buahan yang bijinya tidak terpakai biasa dibuang, kita manfaatkan. Nah ini menimbulkan ide-ide. Nah itu bisa ditulis juga kan, sama. Iya, Pak. Jadi ya banyak hal lah yang banyak bisa dilakukan. Apalagi yang para saintis yang masih muda-muda harus semangat, harus melakukan yang terbaik buat prodi dan buat keluarga, buat semuanya ya. Itu. Berarti untuk kita mahasiswa pastinya kalau untuk menulis karya ilmiah, jikalau kita kurang inspirasi, kita bisa ke toko buku atau lebih membaca buku, dan karya-karya di sini mungkin jangan dibaca judulnya aja tapi harus dibuka, dibaca, mungkin bisa menambahkan inspirasi kita. Mungkin ada dari pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari sekian banyak karya yang sudah dibuat, karya yang paling menantang dari segi pengumpulan data yang mana nih Pak? Dari pengumpulan datanya yang mungkin paling rumit atau yang? Kalau ini yang pengembangan aplikasi pembelajaran bersakural, karena ini tuh tahapannya 3 tahun, 3 kali. Jadi awalnya itu melakukan penelitian pengembangan, tapi dari aspek modelnya yang dikembangkan, kemudian setelah model, kemudian bahan ajarnya, kemudian aplikasinya, kemudian evaluasi yang interaktif online disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19, sehingga produk ini sudah ada di Play Store. Kalau buka HP di situ silahkan. Sudah ada aplikasinya. Sudah ada aplikasinya, dan di situ kita bisa setting untuk melakukan evaluasi yang interaktif dan secara online. Gitu. Berarti ini 3 buku ini dalam waktu 3 tahun ya Pak? Sebenarnya lebih. Nah, ini juga sama. Cuma memang penelitian ini adalah penelitian multi-use. Jadi penelitian kolaboratif yang dilakukan untuk jangka waktu bertahun-tahun dan menghasilkan produk semua. Itu yang paling menantang bagi saya. Tapi kalau dari segi saya harus mengambil data juga yang ke India itu ini juga nomor 2 ya, yang model pendekatan saintifik ini juga saya expose-nya kan di India sampai 3 kali. Saya harus pergi ke sana sendirian itu. Sendirian Pak? Iya betul, sendirian. Kalau yang ini dapat peneliti terbaik nasional, biannual conference. Kalau yang ini dosen berprestasi tingkat nasional. Kalau ini yang memberikan anugerah ini dari Malaysia, ini saya menjadi best international committee. Jadi di situ selain menjadi panitia internasional di sebuah conference atau sebuah konferensi, tapi saya di situ juga sebagai presenternya. Jadi dapat best presenter sama best international committee. Iya. Kalau yang ini mungkin Pak? Kalau yang ini adalah pemberian dari Dima FTIK yang saya membina menulis buku RKF ini, Nalar Kritis Mahasiswa, kumpulan penelitian mahasiswa FTIK. Nah ini ditulis oleh mahasiswa FTIK yang Salatiga. Iya, tulis mahasiswa FTIK yang Salatiga. Mereka saat mengikuti kelas saya di situ belum punya gambaran apa-apa sampai terbit buku seperti ini dalam waktu 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan dan sudah terbit ini, yang kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, dibaca oleh siapapun kapanpun karena bisa online juga. Itu ya. Bisa online juga. Wah. Gampang untuk mencari literasi pada saat era teknologi pada saat ini. Betul. Kesan-pesan Pak untuk mahasiswa dalam penulisan karya seni, mungkin Bapak ada kesan atau pesan untuk mahasiswa? Ya baik, saya berpesan kepada semua sahabat saintis maupun siapa saja yang mendengarkan pembicaraan pada kesempatan kali ini, bahwa sebuah karya itu harus dimulai sejak sekarang atau sejak dini ya, dan jangan pantang menyerah, terus ditulis terus, apapun hasilnya
nanti bisa ada mentornya, kemudian bisa tanya kepada ahli atau bisa belajar dari orang-orang terdekat atau dosen-dosen yang ada di mana saja ya. Di mana saja. Ya, dan itu harus dilakukan. Salah satu contoh adalah skripsi, maka skripsi itu juga harus terus ditulis supaya cepat selesai dan bisa berkontribusi. Cepat lulus ya, Pak? Cepat lulus ya, bisa memberikan kontribusi kepada berbagai pihak gitu ya, terutama untuk mempersembahkan kepada keluarga gitu. Kemudian selain itu juga harus tekun ya, tekun kerja keras. Karena kerja keras, tekun itu adalah hal yang sesuai dengan di kaidah ilmiah atau di IPA ya, di pembelajaran IPA itu kan ada tekun, jujur gitu ya. Nah, karena dengan itu nanti bisa memperoleh ke sana juga. Gitu. Oke, Ya. terima kasih Pak. Alhamdulillah untuk Bromin kali ini sudah cukup banyak kita membahas tentang bagaimana proses karya ilmiah dan bagaimana karya-karya dari Prof. Budi. Untuk Sobat Saintis semuanya pasti masih semangat, dan spesial untuk Bromin 4 kali ini kita ada RTL, yaitu rancangan tindak lanjut, yaitu membuat esai. Pengumpulannya itu melalui Google Form yang ada di description box, silahkan kalian klik. Dan juga pengumpulannya itu akhir Juli, jadi kalian sambil sekarang untuk merancang dan menentukan karya apa yang akan kalian karyakan. Dan yang menarik adalah penulis dari karya ilmiah yang terbaik ataupun yang itu akan diundang ke Bromin 7 atau bisa mengikuti lomba lesan, lomba esai nasional Adrispa Indonesia tingkat nasional ya Pak. Betul. Nah, itu kalian bisa berpartisipasi di situ dan pastinya akan mendapatkan sertifikat dan juga pembukuan karya untuk teman-teman sekalian. Nah, bagaimana Bromin kali ini? Pastinya kalian akan mendapatkan banyak inspirasi dari narasumber kita kali ini, dan tak terasa sudah lama kita berjumpa, dan saatnya kami undur diri. Tetap ikuti acara Bromin Ngobrol Mahasiswa Rutin part-part selanjutnya, dan supaya kita mendapatkan wawasan dan juga ilmu baru. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama.